Jemaat silakan duduk. Shalom jemaat sekalian. Ya puji Tuhan karena kita boleh diiring oleh Tuhan memasuki bulan yang baru di bulan Mei ini dan kita mengawali bulan Mei ini di minggu pertama memasuki bulan keluarga. Dan tema yang diberikan kepada saya untuk kita boleh sama-sama pelajari yang akan saya sampaikan adalah keluarga Allah yang murah hati, masih dari rangkaian khotbah berbahagialah dari Matius pasal ke-5 ayat ke-3 sampai ke-12. Dan saat ini kita akan membaca bagian dari Matius 5 ayat ke-7. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru yang kedua. Agak berbeda dengan terjemahan baru yang pertama. Bunyinya seperti ini. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup hari ini di zaman di mana orang semakin cepat untuk menghakimi dan lambat untuk mengasihi. Dunia mengajarkan kepada kita kalau kamu disakiti, balas. Kalau kamu dirugikan, tuntut. Dan kalau ada orang yang jatuh, jalan saja. Capai tujuan. Jangan perhatikan yang lain. So, di dunia kita hari ini belas kasihan seringkali juga dianggap sebagai sebuah kelemahan. Orang lebih menghargai sistem keadilan yang tegas, yang keras. Pembalasan itu diminati. Ya kalau kita lihat film-film silat zaman dahulu ataupun drama-drama Korea ya, dracin, drakor. Film-film yang digemari adalah nuansanya adalah plotnya itu harus ada konflik. Disakiti, balas, disakiti, balas. Dan itu yang menjadi satu fenomena di mana gambaran industri film itu selalu diisi dengan plot pembalasan dendam. Inilah yang dunia tawarkan. Namun Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-7 menyampaikan sebuah prinsip yang berlawanan dengan arus dunia. Dia berkata, berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Orang-orang yang berbelas kasihan pada saatnya waktu di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan menerima langsung belas kasihan dari Tuhan. Mengapa kita harus berbelas kasihan? Karena belas kasihan adalah ciri dari hati yang sudah disentuh oleh Allah itu sendiri. Lalu apakah yang dimaksud dengan murah hati atau belas kasihan? Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira arti dari belas kasihan? Apa arti dari murah hati? Banyak orang pada umumnya mengartikan bermurah hati, berbelas kasihan itu dengan sikap yang suka memberi. Namun ketika Yesus berkata belas kasihan, ia tidak sedang berbicara sekadar memberi uang ataupun memberikan bantuan materi. Bukan bicara tentang baksos, bakti sosial atau aksi sosial. Bukan. Jadi apa arti belas kasihan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Tentu saja kita harus melihat kepada apa yang disampaikan kitab suci. Kata Yunani yang digunakan untuk belas kasihan itu adalah elemones. Akar katanya eleos, ya. Jadi eleos itu adalah sebuah konsep belas kasihan yang aktif. Bukan punya rasa kasihan, tapi belas kasihan yang aktif. Hati yang tergerak untuk menolong karena ia melihat ada penderitaan yang ia lihat dialami oleh seseorang. Dan bentuk kata ini adalah kata sifat, menunjuk sebuah karakter seseorang. Artinya kita tidak bisa murah hati berbelas kasihan hari ini, tapi besok enggak. Kita berbelas kasihan minggu ini, minggu depan kita enggak. Minggu depan baru berbelas kasihan lagi. Tidak. Bentuknya adalah kata sifat merujuk kepada karakter. Bukan sebuah tindakan sesaat. Dan di perjanjian lama,
Kata belas kasihan ini diterjemahkan dengan kata hesed, bahasa Ibraninya. Dan selalu dilekatkan kepada karakter Allah yang murah hati. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang selalu menyelamatkan bangsa Israel sekalipun bangsa Israel itu bebal. Ditolong satu kali, bertobat, gak lama kemudian memberontak lagi. Tuhan kasih hukuman lagi. Berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan kasih lagi pertolongan. Terus menerus seperti itu. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya. Dia berbelas kasihan kepada umat. Tetapi menariknya saudara, belas kasihan bukan sifat alami dari manusia yang berdosa. Karena secara alami manusia itu cenderung egois, betul tidak saudara? Setuju atau tidak setuju, diakui atau tidak diakui, kita cenderung egois. Minimal kita egois kepada siapa? Kepada pasangan kita. Kita ingin lebih dihargai, kita ingin lebih dikasihi, kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Secara alami manusia cenderung egois. Secara alamiah manusia cenderung membela diri, betul? Dan selalu mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Itulah natur manusia berdosa. Namun ketika seseorang mengalami kasih karunia Tuhan, kita mengenal Kristus, hatinya diubahkan. Jadi belas kasihan itu bagian dari karunia yang diberikan Tuhan. Satu paket dengan keselamatan sebenarnya. Seorang murid Kristus dipanggil untuk berbelas kasihan, kenapa? Karena kita sendiri sudah menerima belas kasihan dari Tuhan. Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus di Roma 5 ayat ke-6 sampai ke-8. Roma 5 ayat ke-6 berkata begini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi ketika Kristus mati, kita ini posisinya itu sebentar lagi sudah ditentukan untuk binasa. Kita ini disebut orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang mengolok-olok Tuhan, itulah orang fasik. Tetapi dikatakan Kristus mati untuk kita, orang berdosa. Kemudian Paulus menegaskan, mengulangi perkataannya di Roma 5 ayat ke-8. Dikatakan, namun Allah menunjukkan kasih-Nya dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, pertama kita disebut kita masih lemah, yang kedua dia sebut kita masih berdosa. Dikatakan, diulangi lagi, Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita menghujat Allah, Kristus mati menyelamatkan kita. Itulah belas kasih. Dan di dalam teologi Kristen ada dua aspek yang menjadikan kita anak-anak Allah. Aspek pertama adalah anugerah, grace. Dan aspek kedua adalah mercy, belas kasihan Allah. Ya, dan ini dicontohkan juga di dalam Efesus 2 ayat ke-4 sampai ke-5. Firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat itu belas kasihan, eleos. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Lalu ada terusannya, oleh anugerah, oleh grace, kamu diselamatkan. Jadi grace atau anugerah adalah mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak. Kita tuh nggak mampu, tapi Tuhan kasih anugerah. Kita nggak pernah bisa nyampe kepada surga, tapi surga itu datang melalui Yesus Kristus. Kita mendapatkan grace. Dan mercy itu adalah sesuatu, atau belas kasihan itu adalah sesuatu yang seharusnya kita dapat, yaitu hukuman, tapi kita nggak dapat. Kenapa? Karena Allah berbelas kasihan kepada kita. Dan puncak pertemuan antara belas kasihan Allah dengan anugerah Allah itu di mana? Pertemuannya di kayu salib. Karena belas kasihannya kepada kita, Allah menahan murkanya dengan mengutus Kristus Yesus menggantikan kita untuk menerima hukuman akibat dosa-dosa kita.
Dan setelah Allah menahan hukuman bagi kita, Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Lah itu apa? Ia memberi kita hidup yang baru di dalam Kristus. Dan Ia membenarkan kita sebagai anak-anak Allah. Ia mengadopsi kita. Gambarannya seperti terdakwa yang seharusnya dihukum mati, dibebaskan oleh hakim, dan kemudian hakim itu turun dan bawa pulang si terdakwa itu, diangkat menjadi anak. Itulah analogi orang Kristen yang diangkat sebagai anak-anak Allah. Jadi secara teologis kita tidak menerima hukuman itu karena semata-mata belas kasihan Allah. Dan kita menerima keselamatan itu juga semata-mata karena anugerah Allah. Dan urutan teologisnya seperti ini, saudara. Allah menahan hukuman, Allah memberikan keselamatan, dan hasil akhirnya kita mengalami keselamatan hidup baru, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Jadi ringkasnya bisa dikatakan bahwa orang yang berbelas kasihan bagi Tuhan Yesus pertama-tama ia adalah seorang yang menyadari bahwa ia telah mengalami kemurahan Allah dan oleh karenanya ia adalah orang yang punya belas kasihan terhadap sesamanya, terutama bagi mereka yang sedang menderita dan kesusahan. Jadi seorang yang berbelas kasihan pertama-tama itu harus mengalami yang namanya belas kasihan Allah. Dan dia bisa menyalurkan, mengimpartasi, mentransfer belas kasihan itu kepada sesama. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mewujudkan belas kasihan kita kepada sesama kita? Bagaimana? Kalau kita harus berbelas kasihan, bagaimana caranya? Apakah Alkitab mengajarkan caranya? Sudah ada 3 dimensi belas kasihan yang bisa kita alirkan kepada sesama kita yang diajarkan oleh Alkitab. Yang pertama adalah belas kasihan terhadap penderitaan. Belas kasihan terhadap orang yang menderita. Terus kalau kita membaca 3 Injil sinoptik khususnya Matius, Markus, Lukas, kita akan melihat semua Injil sinoptik itu mengisahkan Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat tergerak oleh yang namanya belas kasihan. Sewaktu ia melihat ada orang banyak yang lapar, yang sakit, yang tersesat, dikatakan oleh Alkitab Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan dari hal ini kita belajar bahwa hal ini menjadi cermin buat kita. Bahwa kemurahan hati yang kita miliki berarti mata kita terbuka. Hati kita tergerak dan tangan kita siap menolong. Jadi kemurahan hati itu berbicara mata yang terbuka melihat kebutuhan, hati yang tergerak dan tangan yang siap untuk bertindak menolong yang kesusahan. Dan orang yang murah hati yang digambarkan oleh Alkitab, yang digambarkan oleh Tuhan Yesus itu seperti orang Samaria yang murah hati. Yang perjalanannya diinterupsi oleh seorang yang dibegal. Pada waktu itu dikisahkan dalam perumpamaan, ada orang baru turun dari Yerusalem ke Yeriko, terbaring. Dibegal, dirampok. Dan orang Samaria ini terinterupsi oleh karena ada penderitaan yang dia lihat. Kita mungkin tahu bahwa kisah ini dikisahkan oleh Tuhan Yesus sewaktu Tuhan Yesus ditanya oleh orang Farisi tentang siapakah Tuhan yang dimaksud dengan sesama manusia. Tuhan Yesus kemudian mengisahkan sewaktu ada orang Yahudi yang dibegal tetapi diacuhkan oleh imam Yahudi dan orang Lewi. Tetapi justru orang Samaria yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi adalah yang menolong orang Yahudi yang dibegal pada waktu itu. Di dalam kisahnya di Injil Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 35 orang Samaria yang baik hati itu tidak hanya merasa iba melihat dan kemudian dia pergi. Dia merasa kasihan kemudian pergi. Tidak. Dikatakan ia mendekat kepada orang yang terluka. Ia merawat lukanya. Kemudian apa? Ia mengorbankan waktunya
mengorbankan dananya untuk menolong orang Yahudi yang dibegal ini. Nah, Tuhan Yesus sedang menjelaskan bahwa belas kasihan itu ada kalanya menantang kita untuk menyangkal diri kita keluar dari zona nyaman. Ingat, orang Samaria dan orang Yahudi itu bermusuhan. Mereka bisa saling bunuh di satu sisi kalau mereka berjumpa. Karena saling membenci satu dengan yang lain. Dan kalau orang Samaria itu melewati orang Yahudi yang dibegal, itu sah sebenarnya. Bisa saja. Tetapi ia menyangkal dirinya. Karena ia tidak bisa tidak melihat penderitaan di hadapan dirinya. Oleh sebab itu belas kasihan tidak terbatas oleh warna kulit. Tidak hanya berhenti juga pada sikap simpati. Ya, kita bersimpati. Kalau kita ada rekan, saudara yang meninggal, sahabat kita berkata, saya turut bersimpati. Nah, belas kasihan bukan hanya turut bersimpati. Belas kasihan dalam bahasa Ibraninya seperti yang saya sudah katakan adalah hesed. Artinya apa? Artinya kemampuan untuk mengerti sedalam-dalamnya tentang seseorang. Itulah empati. Jadi sikap yang demikian dikenal dengan istilah empati. Empati adalah belas kasihan yang diwujudkan melalui tindakan. Dan empati sedikit berbeda dengan simpati. Empati bukan sekedar untuk merasakan apa yang dialami, bukan sekedar mencoba merasakan apa yang diderita oleh orang lain, tetapi kemampuan untuk bisa menyelami dan kemudian merespon apa yang dialami dan yang diderita oleh orang lain. Empati berarti menempatkan diri kita seolah-olah kita jadi orang lain. Sewaktu saya masih kuliah di Saat, karena saya sudah berkeluarga, saya tinggal di luar. Tapi kemudian suatu waktu saya masuk, saya melihat teman saya pakai kursi roda. Tapi saya berpikir teman saya ini jalannya sebenarnya nggak lumpuh dan perasaan nggak pernah kecelakaan. Tapi kenapa dia pakai kursi roda ya? Ternyata dia mengikuti kelas psikologi namanya, saya lupa ingat teori okupasi. Jadi memang mewajibkan dia menggunakan bukan sepatu roda, kursi roda. Supaya apa? Supaya dia bisa menyelami orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa jalan karena menggunakan kursi roda. Padahal dia tidak sakit. Jadi empati adalah belajar untuk menempatkan diri seolah-olah menjadi orang lain. Demikian juga sewaktu kita berhadapan dengan sesama kita yang mungkin sedang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Allah ingin kita bukan sekedar bersimpati kepada mereka, tapi juga berempati yang menghasilkan tindakan belas kasihan kepada mereka secara nyata. Ketika kita mampu merasakan kesusahan orang lain, kita akan digerakkan oleh Roh Kudus, oleh belas kasihan. Dengan pertolongan Tuhan kita didorong dan dimampukan untuk bermurah hati kepada sesama kita. Inilah dimensi yang pertama dari belas kasihan terhadap penderitaan. Dimensi kedua adalah bagaimana dengan belas kasihan kita bisa merespon kelemahan orang lain. Kebenaran dari dimensi ini adalah tidak semua orang yang menyakiti kita itu adalah orang jahat. Betul saudara sekalian? Banyak dari mereka mungkin adalah orang yang belum dewasa secara rohani. Kebenaran dari dimensi ini adalah tidak semua orang yang menyakiti kita adalah orang jahat. Tapi seringkali justru kita disakiti oleh orang yang dekat dengan kita. Semakin orang dekat dengan kita, ketika kita tersinggung, tersakiti, itu sakitnya beda ya. Disakiti pasangan dengan disakiti teman beda nggak saudara? Beda. Tidak dipercaya, tidak ditrust oleh pasangan, oleh saudara, oleh kakak, oleh adik daripada orang lain. Beda nggak? Beda. Tapi apakah orang pasangan yang menyakiti kita itu orang jahat? Tidak. Kita memilih untuk menikah dengan pasangan kita. Kita diberikan Tuhan keluarga kita. Itu sesuatu yang baik, bukan jahat.
Jadi kebenaran dari dimensi ini adalah tidak semua orang yang menyakiti kita sebenarnya adalah orang jahat. Banyak dari mereka kemungkinan adalah mungkin mereka belum dewasa secara emosional dan rohani. Jadi dalam gereja kita tahu kita berjumpa dengan berbagai banyak orang, ragam budaya, ragam latar belakang. Dan kedewasaan rohani setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang pertumbuhannya lambat. Jadi mungkin orang ini menyakiti kita, lemah di hadapan di mata kita karena dia belum dewasa secara emosional, belum dewasa secara rohani. Mungkin juga lambat untuk berubah, lelet sekali dikasih tahu kok nggak ngerti-ngerti. Dia sedang dalam proses. Seperti yang dikatakan Yakobus, mungkin dia baru bisa minum susu, belum bisa makan makanan keras. Jadi nggak nyambung kadang-kadang. Atau mungkin orang tersebut sedang bergumul dengan dosa dan kelemahan sehingga mudah jatuh. Ya, seringkali kita berkata kalau kita lagi konflik entah sama pasangan, entah sama adik, sama kakak, sama rekan pelayanan, kok dikasih tahu kok kamu nggak ngerti-ngerti sih? Gimana sih udah dikasih tahu berulang-ulang terus aja begini. Ribut lagi, ribut lagi. Saudara, berbelas kasihan berarti kita tidak mudah jengkel, saudara, artinya. Oleh sebab itu berbelas kasihan dalam konteks dimensi kelemahan, kita tidak mudah jengkel atau cepat marah. Kita boleh jengkel? Boleh. Kita boleh marah? Boleh. Terhadap kelemahan. Tapi berbelas kasihan artinya jangan cepat kepancing untuk mudah jengkel, mudah marah oleh karena kelemahan orang lain. Tidak cepat menyerah terhadap kelemahan orang lain. Seringkali ya udahlah, udah pusing sama kamu. Misalkan kita ngomong ya. Udah dikasih tahu berulang-ulang gak ngerti-ngerti, udahlah. Saya udah gak percaya lagi. Nah, kita berbelas kasihan artinya kita tidak cepat menyerah terhadap kelemahan orang lain dan memberi ruang untuk bertumbuh. Seperti yang saya katakan, masing-masing orang punya tracknya masing-masing. Pertumbuhannya ada yang cepat, ada yang lambat, tetapi sedang bertumbuh. Jadi kita harus beri ruang. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan juga sama bukan kepada kita. Tuhan sabar kepada kita. Waktu kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita langsung disambar petir? Celeger, kamu ya, nggak benar. Enggak juga ya saudara ya. Apa yang Tuhan lakukan kepada kita juga sama. Tuhan sabar terhadap kita. Dia tidak langsung serta-merta menghukum kita setiap kali kita jatuh. Mungkin kita ditegur, iya kita ditegur. Tapi ia membimbing kita, menegur kita, tetapi juga ia beri kita waktu untuk kita boleh bertumbuh. Nah pertanyaannya adalah apakah kita memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan kita? Apakah kita juga memberi orang lain ruang untuk bertumbuh seperti Tuhan memberi kita waktu? Seringkali di dalam gereja, di dalam pelayanan, bahkan di tengah keluarga, kita mudah untuk kecewa dengan rekan pelayanan kita kecewa. Dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita mudah kecewa. Dan akhirnya kita cepat memberi label pada orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Dasar lelet, dasar tidak mengerti, dasar ini dan itu. Kita kasih label. Dan akhirnya apa? Kita kehilangan kesabaran. Karena kita merasa, aduh kok kamu kok nggak satu track ya dengan kita. Dan akhirnya apa saudara? Akhirnya kita bertengkar. Kita kecewa, kita kasih label, kita nggak sabar, ujungnya apa? Bertengkar, konflik. Terus ada sebuah kisah yang saya dengar dari salah satu pendeta yang menurut saya ini cukup menegur saya juga, dan tentunya saya juga bisa menjadi berkat. Itu dikisahkan suatu hari ada seorang istri datang menemui seorang yang bijaksana yang sudah tua.
Ia datang ingin mengadu tentang masalah rumah tangga yang ia alami. Ia datang, ia dengar katanya bahwa di dalam satu kampung ada orang tua bijak yang bisa menyelesaikan masalah keluarga. Lalu ia datang. Dan ketika datang ia berkata, "Bapak, bagaimana ya? Saya ini tiap hari ribut terus dengan suami. Dia orangnya tidak pernah berubah. Ada saja yang membuat saya jengkel. Ada saja yang membuat kami akhirnya bertengkar. Bagaimana caranya supaya kami ini tidak ribut terus dan kehidupan pernikahan kami pada akhirnya itu bisa kembali menjadi harmonis, Pak?" Nah, orang tua yang bijak tadi setelah mendengarkan keluh kesahnya berkata, sebenarnya ada satu ramuan supaya pernikahan kalian itu kembali harmonis. Tetapi ramuan ini butuh salah satu elemen yang sangat sulit untuk didapatkan. Wah, karena istri ini ingin harmonis, dia bertanya, "Apa itu, Pak? Saya akan usahakan." Orang tua bijak itu menjawab, ramuan ini butuh 3 helai kumis harimau. Bukan kumis kucing ya. Ingat, 3 helai kumis harimau. Apakah kira-kira ibu bisa mendapatkannya? Ibu ini diam sejenak. Demi keharmonisan keluarga saya akan usahakan mendapatkannya. Akhirnya si ibu ini pulang, dia berpikir keras bagaimana caranya ia bisa mendapatkan 3 helai kumis harimau. Dia kemudian pergi ke pasar. Dia beli daging, kemudian lalu dia pergi ke hutan, dia taruh daging di semak-semak. Dan betul, dia pergi menjauh dan dia betul ada harimau datang mengambil daging itu. Besoknya dia beli lagi daging, dia taruh lagi di semak-semak. Tapi dia berdiri tidak jauh seperti hari pertama, dia agak dekat. Dan betul harimau itu ambil daging itu. Hari ketiga, hari keempat semakin dekat. Dan hari kelima ia bersikukuh, saya akan coba ambil hari ini. Akhirnya dia memberanikan diri. Daging yang ia beli, ia taruh di tangannya. Dan harimau itu betul menghampiri, makan. Waduh, kalau si ibu ini sambil elus-elus kepala harimau. Harimau, boleh enggak kalau saya ambil 3 helai kumismu? Harimau itu yang makan itu kemudian mengangguk-angguk. Dan dengan sigap, wah dicabut, tek, wah dapat 3. Waduh senang, langsung dia pulang. Dan esoknya dia datang ke orang tua bijak itu. "Bapak, saya sudah mendapatkan 3 helai kumis harimau. Saya serahkan kepada Bapak." Lalu si bapak itu sambil memegang 3 helai kumis harimau bertanya, "Wah, hebat sekali ibu. Susah nggak ibu mendapatkannya?" "Waduh, susah sekali. Saya ini sampai mau copot jantungnya. Apalagi pas ketika dia makan dari tangan saya pegang kumis harimau itu begitu bergetar. Tapi puji Tuhan, saya berhasil mendapatkan 3 helai kumis harimau untuk dibuat jadi ramuan, bukan Bapak?" Ya, kemudian si bapak itu meremas-remas 3 helai kumis harimau itu. Lalu kemudian tiba-tiba ia buang ke api unggun yang sedang menyala itu. Dan sekejap 3 helai kumis harimau yang 5 hari ditunggu itu hilang begitu saja. Nah, melihat itu sang ibu tentu saja sangat marah. "Bapak, apa yang Bapak kerjakan? Itu saya sulit sekali mendapatkannya, tapi kenapa Bapak buang-buang itu?" Lalu si orang tua itu bijak berkata begini, Ibu, saya ini heran sama ibu. Ibu sama harimau yang galak, yang jahat, ibu bisa sabar. Ibu bisa pelan-pelan mendekati harimau sampai harimau itu mau tunduk, mau memberikan 3 helai kumisnya. Sementara suami ibu yang sudah lama hidup dengan ibu, tidur sama-sama, makan sama-sama, merajut cinta sama-sama sampai punya anak. Ibu kok nggak sabar mengambil hati dari suamimu? Udah aja kalau gitu ibu kawin aja lah sama harimau katanya.
Saudara, kisah ini mengajarkan kepada saya dan juga kepada saudara bahwa ada kalanya kita itu nggak sabar dengan kelemahan pasangan kita. Kita nggak sabar dengan anggota keluarga kita. Kita nggak sabar dengan rekan pelayanan kita daripada kepada orang lain. Kita lebih nggak sabar dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kita mungkin tahu cara mengambil hati pelanggan. Kita tahu cara mengambil hati klien kita. Kita mungkin sabar kepada rekan bisnis kita yang menguntungkan kita. Tapi kita sulit untuk sabar, kita sulit berbelas kasihan pada kelemahan keluarga kita, kelemahan rekan pelayanan kita. Dan firman Tuhan hari ini memanggil saya dan saudara untuk berbelas kasihan. Dan itu bisa kita mulai dari yang paling dekat, dari komunitas yang paling dekat, yaitu apa? Keluarga. Di tengah keluarga kita bisa belajar untuk menahan diri, lebih sabar, tetap mengasihi satu dengan yang lain. Sesama rekan pelayanan pasti seringkali kita ada tidak cocok. Kita tidak seirama mungkin. Tapi kita belajar untuk bisa menerima kelemahan satu dengan yang lain. Itu dengan cara berbelas kasihan. Surah Galatia pasal 6 ayat ke-1 berkata, mengajarkan kita, kalau ada seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Artinya apa? Harus sabar. Jangan sampai kita nggak sabaran, kita marah-marah, kita berdosa, akhirnya kita jatuh ke dalam pencobaan. Karena kita nggak sabar. Inilah dimensi yang kedua dari belas kasihan. Dan dimensi ketiga dari belas kasihan itu ada di dalam pengampunan. Saudara, aspek pengampunan mungkin adalah aspek yang paling kita kenal di dalam kekristenan. Ya. Orang Kristen itu harus mengampuni itu sudah apa ya? Harus hafal mati. Ya, karena Yesus mengampuni kita. Tetapi sekalipun yang paling dikenal dan merupakan inti dari kemurahan hati, mengampuni adalah tindakan yang paling sulit untuk dilakukan. Betul saudara sekalian? Mengampuni itu tidak mudah. Apalagi mengampuni seseorang yang menjahati kita, yang menyakiti kita. Itu bohong kalau kita bilang, oh salah. Enggak, susah, sulit. Sulit kenapa? Karena pertama, mengampuni berarti kita harus melepaskan hak untuk membalas. Saudara, kita disakiti bawaannya ingin balas. Tapi kita harus lepaskan hak itu untuk membalas. Dan yang kedua, pengampunan adalah keputusan untuk tidak menyimpan kepahitan. Mengampuni bukan berarti kita sedang membenarkan kesalahan, bukan. Tetapi memilih supaya kita tidak dikuasai oleh kepahitan. Bayangkan kalau kita terus memikirkan, aduh kurang ajar orang itu, gua tuh harusnya gak boleh diginiin. Itu kita mikirin terus pahit saudara. Pahit saudara, gak bisa makan. Pasti gak bisa makan, gak bisa tidur. Dan Tuhan ingin kita bisa melepaskan, caranya dengan pengampunan. Supaya kita tidak dikuasai kepahitan. Dan ketiga, dengan mengampuni kita sedang menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Hak untuk membalas adalah hak Tuhan. Jadi mengapa kita harus mengampuni? Apa jawaban Bapak Ibu kalau ditanya, mengapa orang Kristen harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita sendiri sudah diampuni oleh Allah. Kita yang seharusnya ngantri untuk mendapatkan hukuman kekal, diampuni oleh Allah. Jadi sebagai murid Kristus kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, mungkin sampai di sini ada di antara jemaat yang kemudian bertanya, apakah artinya pengampunan yang kita berikan sifatnya terus-menerus? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, 70 kali 70 kali. Artinya tidak terbatas.
Bagaimana kalau kita sudah bermurah hati, sudah berbelas kasihan, sudah mengampuni, tapi orang tersebut tidak bertobat, berdegong, bahkan balik memanipulasi kebaikan kita dan menyakiti kita. Apakah kita harus terus mengampuni? Saudara, pertama, belas kasihan itu bukan berarti kita punya sikap easy going atau cincai kepada yang namanya dosa dan kesalahan. Udahlah, dosanya kan cuma sekali, udah antepin aja. Udahlah, dia kan tidak merugikan banyak orang, udahlah. Nah, seringkali kita cincai, kita easy going lah, karena kita punya sikap pragmatik. Tapi belas kasihan bukan sikap easy going, bukan sikap cincai terhadap dosa dan kesalahan. Belas kasihan tanpa batas bisa menjadi kemurahan hati yang salah arah. Dengan kata lain, kalau kita terus mengampuni tanpa menegur, kita memberikan kesempatan tanpa batas, kita membiarkan pola dosa berulang, maka yang terjadi adalah orang tersebut tidak berubah. Jemaat terluka, dan kesaksian tubuh Kristus tercemar, rusak. Dan yang kedua, saudara sekalian, belas kasihan yang alkitabiah selalu berjalan di dalam kebenaran. Saudara ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Betul? Dia maha kasih. Tetapi Alkitab juga menjelaskan Tuhan juga penuh dengan kebenaran. Tuhan Yesus mengajarkan belas kasihan, iya. Tetapi ia juga tidak pernah membiarkan dosa berjalan tanpa teguran. Dia mengasihi orang berdosa, tapi ia juga menegur dosa. Dengan kata lain, sebagai murid Kristus kita harus mengampuni, iya. Kita harus mengampuni. Sebagai murid Kristus kita harus mengasihi, iya. Kita harus mengasihi. Namun membiarkan orang terus menyakiti, tidak, saudara. Kemurahan hati bukan berbicara tentang hidup tanpa batasan. Kemurahan hati berbicara tentang hati yang tidak membalas. Kita tidak membalas, tapi kita memberikan batasan. Ada kondisional di dalam pengampunan. Kita harus mengampuni, iya. Tetapi tetap harus selaras dengan kekudusan dan keadilan Tuhan. Nah, kalau seseorang terus menyalahgunakan kebaikan kita, apa langkah yang harus kita lakukan? Langkah yang benar yang pertama, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Tetapi kita menetapkan batas yang sehat. Kita menegur dengan kasih. Dan tidak memberi ruang dosa yang sama terulang. Itulah pengampunan belas kasihan yang alkitabiah. Di tahun 1946 ada seorang bernama Czesław Godlewski. Dia seorang kepala geng pemuda yang kerjaannya berkelana merampok di pedalaman Jerman. Nah, kemudian suatu kali dia sampai ke sebuah pedesaan pertanian yang kecil sekali. Para anggota geng itu merampok sebuah rumah. Anggota keluarga bernama keluarga Hamelman. Ketika mereka merampok, geng itu menembak mati 10 anggota keluarga Hamelman. Menembak. 9 dari mereka tewas. Namun sang ayah yang bernama Wilhelm Hamelman secara ajaib bertahan meskipun ia kena tembakan 9 peluru, tapi ia hidup. Nah, singkat cerita, Godlewski ini akhirnya tertangkap dan ia harus menjalani hukuman penjara selama 20 tahun lamanya. Nah, sewaktu hukumannya akan segera berakhir dan ia akan dibebaskan, negara tidak mau melepaskan. Kenapa? Karena mungkin
Dia terlalu jahat dan dia tidak punya tempat untuk dituju pada waktu itu. Jadi tidak ada satu orang pun anggota keluarganya yang mau menerima, yang mau menawarkan tempat tinggal. Dan setiap kali negara mengajukan permohonan apakah ada rumah-rumah keluarga, warga negara yang mau menerima, mereka semua menolak. Tidak mau menerima Godlewski. Sampai kemudian ada satu pucuk surat datang diterima oleh kepala penjara. Dan kemudian si kepala penjara itu membacanya dan di dalamnya ada satu permintaan sederhana yang berbunyi seperti ini. Saya meminta Anda untuk melepaskan Godlewski ke dalam penjagaan dan pemeliharaan saya. Kristus mati untuk dosa-dosa saya dan ia mengampuni saya. Bukankah saya pun harus mengampuni orang ini? Kemudian di bawahnya tertulis tertanda Wilhelm Hammel. Seorang yang anggota keluarganya ditembak oleh Godlewski dan rekan-rekan pada waktu itu. Saudara, satu nasihat bijak berkata begini. Mengampuni itu artinya kita sedang mengampuni hal yang tidak bisa kita ampuni. Itulah kenapa dibutuhkan pengampunan. Karena mengampuni sebenarnya adalah melakukan tindakan pengampunan untuk hal yang tidak bisa diampuni. Atau itu bukanlah yang namanya belas kasihan. Dan kalau hal itu bisa kita berikan kepada musuh kita, yaitu sebuah pengampunan, dan kepada lawan-lawan kita sebuah toleransi, maka betapa kita harus mengampuni, toleran, berbelas kasihan kepada anggota keluarga kita yang bersalah kepada kita. Kepada rekan pelayanan kita di gereja yang sama-sama kenal Tuhan, yang sama-sama di satu waktu melayani, tapi mungkin di satu waktu melukai kita. Kalau kepada musuh kita diminta mengampuni, betapa kepada anggota keluarga kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, adik kepada kakak, kakak kepada adik, saudara kepada saudara, rekan pelayanan dengan rekan pelayanan yang lain. Harus saling mengampuni. Terus sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk bersikap berbelas kasihan. Artinya kita peka terhadap penderitaan yang dialami oleh sesama kita. Kita sabar terhadap kelemahan dari sesama kita. Dan kita rela mengampuni satu kepada yang lain. Tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ini hanya akan bisa terjadi kalau hati kita sudah mengalami kasih karunia Allah. Kalau kita sudah diampuni oleh Kristus dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dan janji untuk kita berbelas kasihan. Itu bersifat eskatologis, artinya bersifat di akhir zaman. Janji kita akan mengalami kemurahan itu akan kita alami sewaktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang datang sebagai Raja dan Hakim. Dia akan mencurahkan langsung kepada kita belas kasihan yang sifatnya kekal. Orang murid Kristus, orang anggota keluarga kerajaan Allah, dipanggil untuk berbelas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil kami untuk hidup di dalam belas kasih. Bukan hanya di dalam perkataan, tetapi di dalam seluruh aspek hidup kami. Tuhan, kami mengakui bahwa kami sering gagal. Kami sulit mengampuni. Kami mudah menghakimi. Dan kami kurang peduli dengan penderitaan orang lain. Ampuni kami, ya Tuhan.
Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami peka terhadap kebutuhan sesama. Sabar kepada kelemahan orang lain. Rela setia mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Dan ajarlah kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan di dalam kasih dan kebenaran. Berbelas kasihan tetapi tidak kompromi terhadap dosa. Dan biarlah firman-Mu berakar dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memuji nama-Mu. Amin.